Baik, kita akan kuliah hari ini tentang clustering. Jadi pada pertemuan ini materi yang kita bahas adalah clustering. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah pengantar. Yang dimaksud dengan clustering itu apa? Kemudian nanti kita akan bicara tentang partitional clustering. Lalu diikuti oleh hierarchical clustering. Jadi clustering itu ada dua jenis. Yang pertama adalah partitional, lalu yang kedua hierarki. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan cluster analisis itu apa? Jadi cluster analisis itu secara definisi itu cukup sederhana ya. Jadi kita hanya akan mengelompokkan objek. Jadi definisi dari cluster analisis itu adalah mengelompokkan objek. Nah, ini biasanya dikelompokkan dalam machine learning termasuk dalam unsupervised learning. Jadi tidak perlu kita memiliki data training. Nah, jadi dalam mengelompokkan objek itu nanti kita kelompokkan data-data yang similar atau yang mirip itu menjadi satu, lalu data-data yang tidak mirip itu dipisahkan, artinya berbeda klaster itu. Jadi dalam klaster yang lain itu. Jadi kalau yang dalam satu klaster itu yang mirip. Tapi kalau data yang dalam klaster yang berbeda, itu adalah data-data yang memang berbeda. Nah, jadi ini kita lihat di sini dalam contoh gambar di sini, kita memiliki 3 buah klaster itu. Nah, artinya yang di dalam klaster sini, itu merah ini mirip. Ini juga mirip dengan mereka yang ada dalam klaster. Ini juga mirip itu. Tapi kalau kita lihat, misalnya yang biru dengan yang orange itu beda, gitu. Sehingga dia berada dalam klaster yang berbeda. Nah, kemiripan antar objek dalam satu klaster itu disebut sebagai intra-cluster distance ini. Jadi intra-cluster itu adalah jarak antar objek dalam satu klaster itu. Nah, ini kita minimalkan ini. Nah, jadi yang dalam satu klaster itu jaraknya kita minimalkan. Tetapi yang jarak antar klaster atau disebut juga sebagai intercluster, nah itu kita maksimumkan itu. Jadi yang intra kita minimalkan, lalu yang inter itu nanti kita maksimalkan. Nah, jadi aturannya itu, Anda boleh mengelompokkan, terserah Anda mengelompokkan, tapi yang penting intranya itu minimum, lalu internya itu maksimum itu. Nah, kalau kita mengatakan hanya seperti ini, maka nanti kurang objektif gitu. Nah, sehingga nanti ketika Anda mengevaluasi suatu klaster, maka nanti ada suatu ukuran itu. Jadi cluster validation nanti kita ukur itu. Nah, salah satu ukuran yang nanti bisa kita gunakan adalah misalnya SSE ini. Jadi sum square error itu. Nah, nanti SSE itu akan mencoba untuk mengakomodasi ini itu. Jadi mengakomodasi bahwa intranya itu minimum, lalu internya itu adalah maksimum itu. Nanti ada ukuran yang lain itu, misalnya siluet itu. Jadi siluet, atau juga ada beberapa ukuran yang lain, misalnya Borden-Davis seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kriteria ini.
Nah, lalu apa aplikasi dari cluster analisis itu? Nah, banyak gitu. Jadi aplikasinya adalah misalnya ini gitu. Jadi kita misalnya mengelompokkan stok ini. Jadi ini harga stok. Nah, stok-stok yang mirip itu kita kelompokkan jadi satu itu. Ini datanya time series ya itu. Lalu ini bisa kita labeli adalah stok tentang teknologi. Gitu. Nah, kemudian ini adalah juga tentang stok yang lain. Ini jadi teknologi yang nomor 2. Gitu. Nah, kemudian adalah ini stok yang untuk finance. Gitu. Nah, jadi yang ada di sini ini mirip ini semuanya itu, memiliki kemiripan. Gitu. Lalu yang ada di sini ini juga memiliki kemiripan. Nah, jadi dengan cluster itu kita mencoba untuk membuat data itu mudah kita pahami. Karena cluster itu akan mengelompokkan data. Sehingga dengan adanya kelompok yang lebih kecil, maka kita bisa memahami data itu dengan lebih mudah. Nah, kadang-kadang cluster juga digunakan untuk ini artinya mengurangi ukuran. Mengurangi ukuran itu dalam arti adalah data yang mula-mula jumlahnya itu misalnya 1000, lalu setelah kita kelompokkan itu menjadi 4 data. Nah, ini nanti setiap data yang ada dalam kelompok itu bisa saja nanti diwakili oleh misalnya pusat klasternya. Nah, ini juga contoh dari penggunaan clustering untuk ini mengelompokkan cuaca ini. Jadi ramalan cuaca itu kelompokkan lah nanti diberi warna ini. Jadi yang warna-warna yang sama itu menunjukkan dia punya suatu kemiripan gitu. Nah, kemudian ini juga contoh penggunaan dari cluster analisis itu. Jadi kalau Anda melakukan search di Google itu dia akan menampilkan banyak sekali link-link dokumen yang memenuhi suatu query. Nah, kalau Anda tidak mengcluster, maka Anda biasanya hanya mampu untuk melihat mungkin 1 sampai 2 halaman saja, yang isinya mungkin per halamannya itu 10 gitu. Nah, setelahnya mungkin Anda tidak akan melihat lagi gitu. Karena sudah terlalu banyak Anda lihat, sudah 2 halaman, isi 20 itu mungkin Anda sudah nggak akan ingin melihat yang berikutnya itu. Nah, kalau Anda cluster itu, maka dari sekitar 200 hasil search ini itu, jadi dari sekitar 200 ini maka dikelompokkan seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian Anda tidak perlu melihat sebanyak 200 dokumen ini itu. Anda perlu melihat sejumlah kelompok ini itu. Nah, sehingga mana yang Anda tertarik, nanti Anda bisa klik di sini misalnya untuk melihat tentang teknik untuk mining gitu. Atau kalau Anda tertarik dengan toolnya, Anda bisa klik misalnya di dalam mining toolnya itu. Nah, jadi ini menyederhanakan data. Dan banyak sekali kegunaan dari clustering. Jadi misalnya kalau dalam astronomi itu, misalnya adalah Anda mengcluster seorang astronom ketika melihat bintang itu mengumpulkan tentang intensitas cahaya dari suatu bintang-bintang. Lalu nanti setelah mendapatkan data, itu Anda bisa melakukan clustering dari intensitas cahaya itu. Nah, nanti data-data dari bintang yang memiliki intensitas yang hampir sama, nanti itu diletakkan dalam satu cluster. Nah, itu biasanya nanti dia bisa membentuk suatu katakanlah seperti galaksi. Jadi sekumpulan bintang yang saling
berdekatan, dalam arti dia dianggap dekat itu karena intensitas cahayanya itu mirip-mirip gitu. Jadi banyak sekali aplikasi dari clustering gitu. Jadi meskipun ini tekniknya sederhana itu, tetapi bermanfaat untuk membuat summary suatu data gitu. Cuma nanti Anda sepertinya jarang sekali menggunakan clustering itu secara independen gitu. Jadi Anda sekedar melakukan clustering, nah biasanya setelah Anda cluster terus Anda apain gitu. Jadi setelah misalnya Anda punya data lalu jadi cluster ini. Nah, terus setelah jadi cluster diapain? Nah, biasanya nanti Anda harus berusaha untuk menginterpretasikan ini gitu. Jadi apa interpretasi dari setiap klasternya itu. Nah, itu yang tidak mudah gitu. Nah, kemudian klaster kadang-kadang juga bisa diikuti oleh suatu klasifikasi. Ya. Jadi nanti suatu clustering itu bisa diikuti oleh suatu klasifikasi. Misalnya Anda punya 3 buah klaster ini, lalu Anda fokusnya klasifikasi cluster yang satu ini. Nah, itu misalnya nanti ketika Anda melakukan customer segmentation. Gitu. Jadi customernya disegmentasi jadi beberapa segmen, lalu Anda fokus ke salah satu segmen untuk membuat modelnya. Itu. Atau kadang-kadang cluster juga dilakukan setelah Anda melakukan suatu klasifikasi. Itu. Jadi misalnya contohnya adalah kalau Anda mendapatkan suatu rule, gitu, rule-nya misalnya cukup banyak, gitu, maka Anda bisa melakukan post processing dengan melakukan clustering sini itu. Nah, jadi cluster itu bisa digunakan sebelum suatu proses, bisa juga digunakan setelah suatu proses. Gitu. Oke, nah karena cluster itu hanya sekedar mengelompokkan, itu, maka kadang-kadang cluster itu juga ambigu, itu. Jadi hasil yang benar yang mana itu juga tidak jelas, itu. Nah, misalnya kita punya data yang ini sebaiknya kita cluster jadi berapa cluster, itu. Nah, ada kemungkinan Anda membuat 2 buah cluster, itu. Mungkin itu betul juga. Nah, mungkin 6 cluster yang betul. Atau mungkin yang betul hanya 4 cluster. Kira-kira yang mana yang paling betul dari ketiga jenis cluster ini? Nah, makanya nanti Anda harus melakukan validasi di sini itu. Jadi dari validasi Anda bisa menentukan, oh ternyata cluster yang paling bagus di antara ketiganya ini adalah cluster yang isinya adalah 4 buah cluster ini. Gitu. Itu manfaat validasi suatu cluster. Oke, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita memiliki 2 buah jenis cluster, yaitu cluster yang partisi sama cluster yang hierarki. Ini tuh. Nah, partisi itu adalah, jadi ini cluster Anda nanti kuncinya, kata kuncinya adalah tidak overlap. Ini jadi kata kuncinya adalah tidak overlap. Nah, jadi suatu cluster itu disebut partisi kalau clusternya itu tidak overlap itu. Dan setiap data itu berada pada satu cluster itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini partisi ini namanya itu. Nah, jadi tidak boleh ada yang overlap. Gitu. Jadi kalau ada cluster yang nanti misalnya seperti ini itu, nah ini tidak boleh ini karena ini tidak overlap. Artinya nanti di sini ada elemen yang menjadi anggota dari 2 buah cluster. Nah, kalau cluster hierarki itu nested sini tuh. Jadi kata kuncinya adalah nested. Ini.
nested itu bagaimana ininya? Nested itu adalah seperti ini. Kalau Anda punya file gitu misalnya, ini adalah root directory-nya gitu. Lalu root directory-nya itu Anda bisa punya 2 buah subdirektori seperti ini tuh. Nah, kemudian di sini kadang-kadang juga ada direktori juga, lalu ada file gitu, misalnya ini file gitu. Lalu yang ini bisa terdiri dari 2 buah subdirektori, baru di sini ada file, lalu ada file. Nah, inilah nested ini bentuknya itu. Nah, nanti kalau Anda balik itu, ini dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Itu. Jadi kalau Anda balik nanti bentuk klasternya itu adalah nested seperti ini. Itu. Nah, ini kemudian misalnya bentuk sepertinya adalah ini. Nah, ini bentuk seperti ini disebut sebagai dendrogram. Oke, jadi itu perbedaan antara partisi dengan hierarki. Jadi kalau partisi itu klasternya itu tidak overlap, tapi kalau hierarki itu klasternya adalah nested gitu. Nah, ini beberapa contoh dari klaster yang partisi. Jadi kalau kita punya titik-titik itu, maka kita bisa membuat klaster partisi adalah seperti ini. Nah, Anda lihat di situ tidak ada yang overlap. Nah, ini adalah contoh dari klaster hierarki. Nah, jadi klaster hierarki itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram, tapi diagramnya nanti setiap klaster itu ada di dalam klaster yang lainnya itu. Nah, jadi kalau melihat ini, jadi ini ekivalen ya, jadi ini ekivalen. Jadi ini adalah bentuknya itu adalah diagram, lalu ini bentuknya adalah apa? Dendrogram. Nah, cara membacanya bagaimana ini? Nah, cara membacanya adalah Anda lihat di sini, yang paling pendek ini. Nah, berarti ini yang paling dalam. Ini adalah yang paling dalam sini tuh. Nah, berarti ini. Nah, ini klaster yang paling dalam. Yang isinya adalah P2 dengan P3 itu. Lalu berikutnya ini, nah ketambahan ini P4. Nah, ini ada P4 di sini. Nah, ini berarti klaster yang berikutnya itu. Yang ini. Nah, kemudian ketambahan dengan P1 itu. Nah, berarti di sini adalah ada klaster yang mencakup ini itu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai nested gitu. Nah, nested itu ada 2 jenis ini. Jadi ada 2 jenis dendrogram. Ini yang tradisional, ini yang non tradisional itu. Nah, apa arti dari yang tradisional ini? Tradisional itu nambahnya itu satu-satu. Gitu. Jadi nambahnya 1 poin itu. Nambahnya 1 data. Gitu. Nah, jadi ini mula-mula 2, lalu tambah 1 data, lalu tambah 1 data. Jadi itu tradisional itu. Nah, kalau ini apa ini? Ini adalah ini yang lebih pendek ini berarti ini yang duluan itu. Jadi ini yang duluan itu. P2 dengan P3 itu. Nah, kemudian ini boleh 2 gitu. Kalau yang tradisional kan nanti tambahnya 1-1 ini. Nah, ternyata ini bisa digabung. Nah, jadi ini jadi yang 1-2 itu yang ini. Gitu. Nah, kemudian ini digabung. Jadi, nah ini disebut sebagai yang non tradisional. Gitu. Nah, jadi ini lebih bebas. Ini, jadi nambahnya bebas. Jadi ini nambahnya bukan 1-1, tapi nambahnya itu bebas. Nah, biasanya klaster cenderung adalah yang paling populer adalah yang ini. Jadi ini apa? Lebih banyak digunakan yang ini itu. Jadi kalau yang 1-1 itu terlalu restricted itu.
lebih banyak digunakan. Oke, jadi itu Anda bisa membedakan dendrogramnya itu ada 2 jenis, yaitu yang tradisional dengan yang non-tradisional. Nah, berarti kalau bentuk dendrogramnya seperti ini kita punya berapa klaster kalau seperti ini. Kalau partisi kan mudah ya, pasti kan mudah ini. Oh, ini ada 2 klaster. Gitu. Tapi kalau seperti ini ada 3 klaster seperti itu. Nah, kalau ini gimana ini? Nah, nanti adalah Anda potong sini tuh. Nah, kalau Anda mendapatkan 2 potong titik sini sama di sini, berarti Anda membuat menjadi 2 klaster. Gitu. Nah, klaster yang pertama itu adalah ini. Kemudian klaster yang kedua adalah memuat 3 buah ini. Gitu. Tapi kalau Anda misalnya memotong yang di sini, nah berarti Anda punya 3 buah klaster. Gitu. Tapi kalau Anda motongnya di sini, berarti Anda punya 4 buah klaster. Seperti itu. Nah, sama juga ini. Kalau Anda punya di sini, nah berarti Anda punya 2 buah klaster di sini. Nah, jadi klaster C1 itu isinya adalah P1 dengan P2, lalu klaster C2 itu isinya adalah P3 dengan P4 gitu. Nah, kalau ini 3 klaster yang ini, maka itu isinya apa? Nah, klaster 1 itu isinya P1 gitu. Lalu klaster 2 itu isinya adalah P4 gitu. Lalu klaster 3 itu isinya adalah P2 dan P3. Nah, jadi klaster 3 klaster ini klaster 1, klaster 2, klaster yang ketiga. Nah, itu cara menentukan jumlah klaster suatu dendrogram itu. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis istilah yang sering kita dengar terkait dengan klaster itu. Terutama ini partisi ya. Jadi terutama kalau kita istilah-istilah ini adalah sering kali diterapkan pada klaster yang partisi itu. Nah, jadi ada istilah klaster partisi yang eksklusif versus klaster partisi yang non eksklusif gitu. Nah, non eksklusif itu ini lebih lunak. Gitu. Jadi tidak eksklusif itu titik itu bisa jadi anggota dari beberapa klaster itu. Nah, ini mirip-mirip dengan fasi ya. Jadi mirip-mirip dengan fasi itu. Jadi kadang-kadang seharusnya kan suatu partisi itu eksklusif ya itu. Jadi cuma kadang-kadang dalam suatu aplikasi kadang-kadang memperbolehkan itu yang non eksklusif gitu. Nah, kemudian yang dibedakan lagi adalah antara fasi dengan non fasi. Nah, non fasi itu ya ini mirip dengan yang eksklusif itu ya. Jadi ini mirip dengan yang eksklusif gitu. Jadi satu anggota itu ya satu data itu hanya berada pada satu klaster gitu. Tapi kalau fasi itu bisa anggota dari beberapa klaster, tapi nanti ada suatu nilai sini. Jadi ada width-nya itu. Jadi suatu data satu itu bisa menjadi anggota satu itu dengan probabilitas misalnya 0,6 itu. Tapi dia juga bisa menjadi anggota C2 dengan probabilitas 0,4. Gitu. Jadi width-nya itu adalah antara 0 sampai 1 dan kalau di total ini harus sama dengan 1 itu. Nah, kemudian ada juga istilahnya klaster yang heterogen dan klaster yang homogen gitu. Nah, itu homogennya itu dilihat dari ukurannya itu. Jadi kemudian juga bisa dilihat dari bentuknya itu.
atau juga bisa dilihat dari densitasnya itu. Nah, jadi kalau ukurannya hampir sama seperti ini klasternya, berarti dia homogen. Gitu. Tapi kalau klasternya itu ada yang kecil, lalu ada yang besar, nah ini adalah disebut sebagai klaster yang heterogen dari sisi size-nya. Itu. Nah, kalau dari sisi bentuknya itu ada klaster yang kadang-kadang bentuknya itu bulat seperti ini. Gitu. Jadi ini heterogen, homogen ini bentuknya bulat semua. Itu. Jadi datanya bulat-bulat itu. Tapi ada klaster juga yang bentuk datanya itu ada yang bulat itu. Nah, tapi yang bentuk klaster yang lain adalah bentuknya hampir segitiga itu datanya. Jadi datanya itu ada di daerah segitiga seperti ini. Nah, ini jadi dari sisi shape-nya itu adalah heterogen itu. Lalu kalau dari densitas apa itu? Nah, densitas itu berarti kerapatannya itu sama itu. Jadi, meskipun ukurannya beda tapi kerapatannya sama itu. Tapi kalau yang heterogen densitasnya itu berarti kemungkinan ukurannya sama itu. Tapi di sini jarang-jarang itu. Lalu tapi di sini sangat rapat gitu. Jadi densitasnya itu adalah berbeda. Jadi yang sebelah kiri ini adalah homogen dari sisi size-nya, ini homogen dari sisi bentuknya, ini homogen dari sisi bentuknya, lalu ini homogen dari sisi densitasnya. Gitu.